Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa semua? Setelah sebelum ini kita mempelajari tentang asam amino dan protein, hemoglobin dan mioglobin, maka kali ini kita akan mempelajari tentang enzim dan kinetika enzim. Mari bersama kita simak materi berikut ini. Baiklah, sub pokok bahasan kita kali ini terdiri dari pertama, struktur enzim, teori Kellogg dan induced feed model. Kemudian yang kedua, macam-macam reaksi katalitik enzim. Ketiga, hubungan enzim dengan energi aktivasi dan KEQ. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang keempat, tentang kinetika enzim. Dan yang terakhir, macam-macam inhibisi, membedakan inhibisi kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif, serta ada reaksi Bibi dan pingpong. Struktur enzim. Kita bisa lihat bersama gambar berikut ini. Suatu holoenzim adalah struktur lengkap enzim yang terdiri dari apoenzim, kofaktor, situs katalitik, dan koenzim. Di beberapa literatur lain, koenzim termasuk dalam kofaktor. Apoenzim adalah bagian protein enzim yang inaktif, sementara situs aktif adalah situs atau bagian enzim yang dapat mengikat substrat secara spesifik, sedangkan kofaktor merupakan molekul non-protein yang bereaksi dengan enzim agar enzim dapat bekerja dengan baik. Struktur enzim lainnya, yaitu kofaktor, terdiri dari ion logam dan koenzim. Bagaimana suatu enzim dapat berikatan dengan substrat secara spesifik? Ada dua teori yang menjelaskan hal tersebut. Yang pertama adalah teori induced feed, yaitu ketika sisi aktif enzim akan bermodifikasi ketika suatu substrat mendekati. Ketika sudah berubah konformasinya, maka kemudian substrat akan duduk di situs tersebut. Yang kedua adalah teori lock and key. Teori lock and key ini dianalogikan seperti gembok dan kunci yang dapat berpasangan secara tepat. Tidak terjadi perubahan konformasi pada sisi aktif dari si enzim maupun si substrat saat bereaksi. Kemudian kita juga perlu mengetahui mekanisme reaksi katalitik yang diperankan oleh enzim. Ada 4 mekanisme reaksi katalitik, yaitu yang pertama adalah katalisis kedekatan, kedua katalisis asam basa, ketiga katalisis ketegangan, dan terakhir katalisis kovalen. Katalisis kedekatan berarti reaksi katalis terjadi karena kedekatan antara molekul satu sama lain, di mana semakin tinggi konsentrasi dari molekul tersebut, maka akan semakin sering bertemu molekul, sehingga semakin besar laju reaksi yang terjadi. Katalisis asam basa bekerja dengan mengionisasi kelompok fungsional dari rantai samping amino asil yang ada pada si enzim tersebut. Katalisis ketegangan bekerja mengkatalisis reaksi lisis di mana ikatan kovalen mengalami lisis atau pemutusan. Enzim biasanya mengikat substratnya dalam suatu konformasi yang melemahkan ikatan yang menjadi target pemutusan melalui distorsi fisik dan polarisasi elektronik. Katalisis kovalen melibatkan pembentukan suatu ikatan kovalen antara enzim dan satu substrat atau lebih. Kemudian, bagaimana hubungan antara KEQ dengan enzim? Karena enzim muncul pada awal dan akhir reaksi dalam keadaan yang tetap tidak berubah, maka enzim tidak akan mempengaruhi nilai KEQ. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi katalitik enzim? Yang pertama adalah suhu, kedua konsentrasi substrat, ketiga pH, dan kemudian ada tidaknya inhibitor. Selanjutnya kita akan mempelajari apa saja tipe-tipe inhibisi yang terjadi pada mekanisme katalisis enzim. Yang pertama adalah inhibisi kompetitif, di mana inhibitor memiliki struktur yang menyerupai dari substrat sehingga dapat menduduki sisi aktif dari substrat. Kemudian inhibisi non-kompetitif.
Inhibitor tidak akan menduduki sisi aktif dari enzim, tapi akan duduk pada situs lain atau sisi lain dari enzim yang akan menyebabkan perubahan konformasi dari si enzim sehingga substrat tidak dapat duduk pada situs aktifnya. Kemudian, inhibisi unkompetitif. Inhibisi unkompetitif terjadi ketika inhibitor hanya dapat duduk pada kompleks enzim yang sudah berikatan dengan substrat, sehingga akan terbentuk kompleks ESI, enzim, substrat, dan inhibitor. Kalau kita lihat dari plot Lineweaver-Burk, maka inhibitor kompetitif dapat dinilai dari pergeseran Km dan tetapnya nilai Vmax. Hal ini menjelaskan bahwa penambahan substrat akan dapat mengembalikan nilai Vmax seperti semula ketika dalam suatu sistem tidak terdapat inhibitor. Kemudian, inhibitor non-kompetitif. Dalam plot Lineweaver-Burk, kita akan bisa lihat hal yang sebaliknya, di mana nilai Km tetap, sedangkan nilai Vmax akan menurun. Artinya, perubahan konsentrasi substrat tidak akan dapat mengembalikan nilai Vmax seperti keadaan semula tanpa adanya inhibitor. Vmax akan tetap mengalami penurunan dan nilai Km akan tetap. Kemudian, inhibitor unkompetitif. Seperti gambar yang kita lihat di sini, penambahan konsentrasi substrat justru akan memperlambat laju reaksi. Karena kita tahu bahwa inhibitor hanya akan dapat duduk pada kompleks enzim dan substrat. Baiklah, demikian materi enzim dan kinetika enzim pada kali ini. Baiklah, demikian materi kita kali ini sebagai pengantar bagi kalian semua untuk belajar lebih dalam lagi dan memahami tentang bagaimana enzim bekerja dan bagaimana inhibitor bekerja pada reaksi katalitik yang diperankan oleh enzim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.